Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, sesibuk apapun dirimu, langkahkanlah kaki serta badan kita, juga seluruh anggota tubuh ini ke tempat-tempat kebaikan-kebaikan. Sudah cukuplah kaki ini berjalan di arah jalan yang penuh dengan kesia-siaan serta kehampaan hidup, dan hanya ada penyesalan pada akhirnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Alhamdulillah ya walu bila ibtida, al-akhiru bila imtihad, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa, Qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Rasulillah Balqasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khairid dawa likulli sakamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda was sama. Amma ba'du, ayuhas sadatina azadatina haizatul fadla, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini min mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli daratin alfa marra. Alhamdulillah. Terus sambutan Pak Saudara. Udah malam ya, langsung aja ya. Malam hari ini alhamdulillah kita semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala terus menaungi curahan dan mengizinkan kita untuk senantiasa ingat kepadanya, Sang Zat pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Juga curahan dan semua nikmat-nikmat yang kita dapat, kita mampu bersyukur kepada Allah, sehingga nikmat-nikmat yang akan datang yang Allah akan berikan, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada kita masing-masing, sehingga tidak ada bala dan musibah yang kita terima, dan Allah selalu melindungi kita, memberi keselamatan bagi kita dan mencintai kita, sebagaimana Allah telah menciptakan kita dengan begitu banyak rizkinya, dengan begitu banyak karunia-Nya. Dan sholawat kepada junjungan kita wa maulana Nabi suci baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tiba-tiba teringat kemarin bahas kitab Nurul Dhalam Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhum. Anda pernah baca kalau nggak salah di halaman 16 bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam itu tidak lagi turun ke muka bumi sebagaimana terputusnya mata rantai wahyu pada kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak terlepas dari itu, malaikat Jibril alaihissalam masih turun terutama di malam Lailatul Qadar. Dan itu adalah di kitab Nasrudini ya, Nasrudini juga ada pembahasannya. Alhamdulillah. Apa mau baca kitab dulu kali ya, sampai barokah, mudah-mudahan nanti dilanjut lagi obrolannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pegang mana begitu. Nyetrum apa badannya? Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulamil ulama ar-rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dina wa hadiyana al-kufrati wa talihin, wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'ata salihin. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah saya akan membacakan kitab Durratun Nasihin. Sebelumnya mari kita bacakan Fatihah untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan
apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli nadin salihah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi an Allah yaghfiru lahu wa yarhamhu darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatin barakatin madrigatin fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. A'udzu billahi nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, adapun segala puji bagi Allah alladzi ja'alana minan nasihin, yang telah menjadikan kita minan nasihin daripada golongan orang-orang memberikan nasihat. Wa abhamana, dan Allah telah memberikan pemahaman kepada kami min ulumil ulama'ir rasikhin, daripada ilmu-ilmu para ulama yang sangat dalam ilmunya. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrah wa talihin. Dan adapun salawat dan salam itu tetap kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana agamanya telah menghapus agama-agama orang kafir dan agama orang-orang yang bodoh. Wa ala alihi wa ashabihi alladziina kanu yatamassaku syari'atu shalihin. Dan tetap kepada para keluarganya, wa ashabi, dan para sahabatnya yang mereka senantiasa masih tetap berpegang teguh syariatnya, salihina, untuk menjadi orang-orang yang soleh. Wa ba'du, dan setelah baca basmalah dan hamdalah, fayaqul abdul ba'isul faqir ila rahmati rabbil qadir. Kemudian berkata siapa seorang hamba yang sangat hina, al-faqiru, yang membutuhkan kepada rahmat Tuhannya yang maha kuasa. Siapa? Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi. Jadi pengarang kitab ini ialah Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi. Akramahullahu bilutfihi wa karamil ula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka bilutfi, dengan sebab kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur. Qad kuntu makitan fil baldatil azimah al-musammati bil Qustantiniyati. Saya pernah tinggal, kata pengarang kitab ini, di sebuah negeri yang sangat besar yang diberi nama Konstantinopel. Konstantinopel ini berada di Turki yang sekarang berubah namanya menjadi Istanbul. Sanahullahu ta'ala wasairal bilad minal afati wal baliyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, dan semua negeri, itu didoain juga Indonesia termasuk berarti, dan semua negeri-negeri minal afat, daripada kerusakan-kerusakan, wal baliyati, dan bala bencana. Falamma ra'aitu bainal ikhwani talabah wal masyayikhil mawali. Kata pengarang kitab, maka tatkala aku melihat di antara teman-teman para santri atau para pelajar, wal masyayikhil mawali, dan para guru-guru yang terhormat, alladzina hum bainal anam kal masabih fi dhalamil layali, yang mana mereka ketika berada di antara orang-orang atau di antara masyarakat itu diibaratkan kal masabih, seperti lampu atau pelita, fi dhulamil layali, di dalam kegelapan malam hari. Mau'izatan marbubatan fi ma bainahum wa bainal ulama'il fudhala. Sebuah nasihat atau pelajaran yang diharapkan di antara mereka dan di antara para ulama yang memiliki keutamaan. Alladzina hum kanu bi'tisami ma'danil ilmi warathatal anbiya, yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan sumber ilmu dan menjadi para pewaris nabi dan para pewaris nabi-nabi.
lakinnaha ghairu murattabatin ala naskil Qur'anil azim wal furqanil majid. Akan tetapi sebuah nasihat tersebut atau pelajaran tersebut tidak diatur, tidak disusun menurut aturan Al-Qur'an azim, kata musannif. Aratu an aktubaha, kemudian aku kepengen untuk menulisnya, wa usliya khato'aha, dan memperbaiki kesalahannya, bi'inayatil malikil hamid, dengan pelantara mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Waqad sadafna ba'd talabah min ikhwanina, dan kemudian kami mendapati sebagian para santri min ikhwanina, daripada teman-teman kami, yaquluna bi alsinatihim, mereka mengucapkan dengan lidah mereka, ma laisa fi kitabina, mengucapkan hal-hal yang tidak tercantum yang ada dalam kitab kami. Wa yukhti'una, dan mereka berbuat kesalahan. Bal yakfuruna fi nasaihim wa mawa'idhim, bahkan mereka mengkafirkan di dalam nasihat-nasihat mereka dan pelajaran-pelajaran mereka, ilal mungomisina fi nu'asi, terhadap orang-orang yang masih tenggelam dalam rasa, yang masih tenggelam dalam rasa ngantuk. Allahumma shalli alaihi Wa yusirrunal khannas alladhi yuwaswisu fi sudur, dan mereka menyembunyikan syaitan yang senantiasa berbisik di dalam hati manusia. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami memohon berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan-kejahatan jiwa kami, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejelekan-kejelekan amal kami. Sarafallahu an ilqa'il fitan fi qulubina, mudah-mudahan Allah selalu menghindarkan daripada menjumpai fitnah-fitnah yang ada di dalam hati kami. Sumatur abi minal ayyamil hadithah, kata mu'alif, kemudian datang kepadaku beberapa hari kemudian maradun syadid, sebuah penyakit yang sangat keras, bi amrillahi wa takdiril malikil hamid, dengan ketentuan Allah dan takdir Allah yang zat yang terpuji. Wa kuntu dza firashin iddatan minal ayyami, dan berhari-hari saya berada di atas kasur. Mu'alif ini tertimpa suatu penyakit yang sangat dahsyat. Bihaitsu ma qadartu, yang mana aku tidak mampu, ala nubdatin minal kalami, sedikit pun untuk berbicara, ya. Wa nadartu fi athnaihi, dan dikala itu saya bernadar, in asamanil asim minal afat wal baliyat, jikalau Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menyembuhkan aku daripada penyakit ini dan daripada bala musibah ini, an uqiya ma'syuqan minal bainal usyaqi wal baraya, aku akan menjumpai seseorang kekasih yang mengasihiku, wal baraya, dan masyarakat umumnya. Wa aqussa, dan aku akan menceritakan ala wajil qirtasi dia asyumusi wal anwar, dan aku akan menceritakan di hadapannya isi hatiku sejelas matahari dan cahaya. Wa ujriya bainal anam ma al maddi wal bihari, dan aku akan mengalirkan di antara masyarakat, yaitu air hujan, wal bihari, dan air laut. Walamma ruziqtul khalas minal maradil masdur, kata mu'alif, ketika aku diberikan kesembuhan minal maradil masdur, daripada penyakit yang sudah tertulis, wa ma baqiya indi syai'un minal futuri, dan tidak tersisa lagi padaku syai'un, sedikit pun, minal futuri, daripada rasa lelah. Tuh seorang al-alim, ya, tidak ada rasa letih, tidak ada rasa capek, walaupun tertimpa
sakit yang sangat dahsyat. Wa athartu ala hadil aqwal, dan aku mendapati ucapan-ucapan ini. Wa ma waqa'u bi aidihim fil khata'i wad dhalal, dan tidaklah terjerumus atau terjadi dengan tangan-tangan mereka disebabkan dalam kesalahan wad dhalali dan kesesatan. Wa akhadtu fil kitabah, kemudian aku memulai menulis bi'inayatil malikil mannan, dengan sebab bimbingan dan pertolongan Allah yang zat yang maha pemurah. Sara kullu masailiha ka'annahunnal yaqutu wal marjan, yang kemudian menjadi semua masalah-masalah tersebut seakan-akan seperti permata dan mutiara-mutiara. Lam yatmithuna insun qablahum walajan, yang tak pernah tersentuh oleh manusia maupun jin. Wa ratabtu kulla ayatin bi tanzimil Qur'an azim, kemudian aku menyusun atau mengatur setiap ayat bi tanzimil Qur'an menurut aturan yang ada dalam Al-Qur'anil Karim. Wa taqaitu ma dalla ala awsafil jinan wal jahim, dan aku memilih apa yang menjadi petunjuk atas sifat-sifat al-jinan, yaitu surga, wal jahim, dan neraka jahim. Wa alhiqtu ba'dul ahadits asy-syarifah wal qisasil latifah, dan saya menambahkan sebagian hadis-hadis yang sangat mulia dan cerita-cerita yang menarik. Fi man ya'malu 'amala qaumi Lut, tentang orang yang berbuat perbuatan kaum Nabi Lut, minal khabithi wal khabithah, daripada laki-laki dan perempuan. Wa bayantu ma sya'nahu fid dunya wal akhirah, dan aku menerangkan ma sya'nahu, bagaimana nasibnya, fid dunya wal akhirah, kelak nanti di dunia dan di akhirat. Wa hal yajibul haddu awir rajmu ala qiyasiz zani waz zaniyah, dan apakah wajib dikenai had atau rojam berdasarkan kias orang yang zina laki-laki dan orang yang zina perempuan. Walama kharajat min batnil ummi ila daril fana'i, dan karena tulisan ini kharajat, telah lahir, telah keluar, min batnil ummi, dari perutnya seorang ibu, ila daril fana'i, menuju ke dunia yang sangat fana ini. Wahtajat ila ismin muayyanin, kemudian membutuhkan terhadap sebuah nama yang tertentu, min asyrafil asma'i, daripada nama-nama yang terbaik. Samaituha, kemudian saya memberikan nama kitab ini Durratun Nasihin, yaitu kitab Durratun Nasihin, yang artinya mutiara para penasehat. Ja'alallahu bainal ikhwan minas sholihin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya kitab ini di antara teman-teman minas sholihin, daripada orang-orang yang soleh. Illa anni altamisu minan ba'dil azkiya, hanya saja aku tetap memohon, berharap daripada sebagian teman-teman yang cerdik, fadlan anil fudala wal kubara, tentu juga terhadap para pembaca dan terhadap para tokoh-tokoh, ayusliha ma waqa'a khata'a minni, untuk memperbaiki tatkala nanti ada kesalahan daripadaku. Ya, para ulama selalu merendahkan diri. Wa an yarfa'a ma nasya'u sahwan anni, dan untuk mengangkat, ya, ma nasya'u sahwan, apa yang ada sahwan, mungkin karena lupa, apa yang ada dalam diriku. Li'annal insan mahallun nisyan, karena sesungguhnya manusia ialah tempatnya lupa. Wa li'anna syuru'a mithli fi mithli hadza minal fadhaha, dan sebenarnya saya melakukan ini di dalam perumpamaan ini sebenarnya adalah sebuah aib untuk diriku. Kama anna kitabatil asyalli minad diya'ah, sebagaimana tulisan yang lemah, minad diya'ati, daripada hal-hal yang membuang waktu. Wal istighal bimithli hadza fi athna'i tafsil,
dan menyibukkan dengan perumpamaan ini di dalam ketika waktu belajar. Ka'ilqa'in nuqudil jayyadati fin naili, seperti melemparkan duit yang berharga di dalam sungai Nil. Mal'afu wa matakfiru illa minal gufron, tidak ada suatu pemaafan, wa matakfir dan penghapusan dosa, illa minal gufron daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Madzambu wa mataksir, dan tidak ada sebuah dosa dan kelalaian, illa minal isyan, melainkan daripada kemaksiatan yang ada pada diriku. Wallahu yahdi man yasha'u ila sawa'is sabil, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada orang yang dihendaki menuju jalan yang sangat lurus. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan ialah Allah Subhanahu wa taala dat yang senantiasa mencukupiku. Laul hamdu, itu tetap kepada Allah adalah pujian, ala kulli hal, setiap tingkah laku, siwal kufri wad dhalal, selain kekufuran dan kesesatan. Wa huwal munazzahu, dan ialah Allah Subhanahu wa taala zat yang disucikan, anis syabi, daripada penyerupaan, wal mithali, dan membandingi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang barusan dibacakan menjadi ibrah, menjadi manfaat untuk kita, dan apabila ada ucapan yang salah mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Terusin ya. Terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Doain nih Ihsan Maulana dengan bapaknya, Bapak Suhada. Niatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kali kita duduk di tempat semacam ini, di tempat ini. Alhamdulillah berkah saudara kita Ihsan Maulana telah mendapatkan pekerjaan ikhtiar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat takwa, dengan jalan takwa mendapat ikhtiar untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan amal soleh. Jadi kita yang nganggur-nganggur jangan putus asa berdoa. Dia datang waktu dari pondok, kita tahu semua, teman-teman semua yang kenal Ihsan, Allahumma sholli ala Muhammad, coba lamar sini, bapaknya juga cerita, kan beliau nih masih mamangnya Dewan, sepupunya Dewan Demokrat, tapi ya jalannya harus berliku-liku dulu, sehingga dia menjalani ketakwaan demi ketakwaan, amal soleh demi amal soleh, dan berziarah kepada makom-makom aulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia kembali kerja lagi di sini. Alhamdulillah pertama kali kerja ya Pak ya, pertama kali kerja di industri. Mudah-mudahan kerjanya langgeng, dapat penghasilannya berkah, dan bisa manfaat untuk takwa, taat kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Tadi bisa membaca apa? Imam Suyuti dalam Nurul Dolam menjelaskan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang dimana bahwa malaikat Jibril alaihissalam ini mampu turun ke muka bumi bagi siapa? Selain dia dalam waktu malam 1 tahun sekali, yaitu malam Lailatul Qadar, adalah bagi seseorang yang menjaga wudhu untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang jaga wudhu ketika dia wafat, nah malaikat Jibril alaihissalam akan turun ke muka bumi menyelayatinnya, menghadirkan, menjemput ruhnya sampai jasadnya dimasukkan ke dalam pemakamannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan semacam ini nggak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW cukup jaga dia punya wudhu, dia pertahankan dia punya wudhu hingga pada saat wafatnya, maka malaikat Jibril berjanji kepada umat Nabi Muhammad SAW akan turun ke muka bumi. Allahumma sholli. Mau nggak kita dilayatin sama malaikat Jibril? Kalau boleh kasih bintang, malaikat Jibril ini jenderal bintang 5. Jenderal bintang 5 dari kaum malaikat. Dan jenderal bintang 4 Israel, yang akan mematikan kita semua daripada makhluk di muka bumi. Di alam semesta ini
bintang 4-nya malaikat Israel. Nanti pada masanya jenderal bintang 5, jenderal bintang 4 ini akan bertemu di dua sisi. Setelah alam semesta ini mati semua, baik itu bangsa manusia, bangsa jin, bangsa hewan, bangsa tumbuhan, bahkan bangsa malaikat sendiri, tersisalah cuma dua makhluk yang bertahan di alam semesta, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Israel. Ya, kalau yang lain-lain malaikat Mikael, jenderal bintang 3. Ya. Bukan Puyer 16 bintang 3 bukan. Nah, jenderal bintang 2-nya ya yang niup sangkakala tuh. Ya, Rokib, Atib, Mungkar, Nakil, Malik, Fikbat, itu jenderal-jenderal bintang 1, bintang 2 dah. Yang lainnya udah di bawah-bawah itu. Mayor jenderal apa itu, kalau menurut istilah bahasa kedudukan tentara atau kepolisian gitu kan. Atau di muka bumi ini, agar kita tahu kedudukan mereka. Nanti pada masanya nanti tinggal berdua tuh. Gak ada lagi kita manusia, gak ada lagi bangsa jin. Bahkan semua telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersisa cuman malaikat Jibril sama malaikat Israel. Akhirnya ya jenderal, sudah waktunya kita wafat. Malaikat Israel menyambut ruhnya malaikat Jibril alaihissalam. Dan sisa yang terakhir adalah malaikat Israel, yang dikisahkan dari beberapa riwayat bahwa malaikat Israel pencabut nyawa itu mencabut nyawanya sendiri melalui jempol kanannya, ditarik nih jempolnya sendiri, dan begitu teriakannya menggetarkan alam semesta. Dia baru tahu bahwa selama ini mewafatkan semua yang ada yang hidup di muka bumi itu sakitnya luar biasa, sampai terucap, ya Allah, saya nyabut nyawa sendiri sakit. Ini saya berjuta-juta tahun saya mencabut nyawa dari bangsa jin, malaikat, bangsa manusia, hewan, semua tumbuhan. Baru kerasa sakit yang saya alami. Seandainya saya mengerti kematian itu begitu hebat, kata malaikat Israel itu, aku akan berlemah lembut, lebih berlemah lembut kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu dahsyatnya kita masih diberikan kemuliaan untuk apa? Dikasih kelembutan oleh malaikat Israel. Maka sering-seringlah menjaga wudhu. Agar apa? Dua malaikat ini berlemah lembut kepada kita. Dan juga sering-seringlah kita menyampaikan salam kepada keduanya. Di Thariqat Al-Ghazaliyah, Imam Ghazali punya thariqahnya sendiri. Itu ada amalan zikir-zikirnya. Itu diawali dengan salam kepada malaikat tersebut. Assalamualaikum ya Sayyidina Jibril alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Israel alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Mikail alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Israfil alaihissalam. Dan tetek bengek, baru ada rangkaian wiridan-wiridannya. Untuk apa? Kita ini pasti dijumpai sama Israel. Tinggal waktunya kapan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya ke kita wafat? Malaikat datang itu dengan berlemah lembut. Sering-sering salam sama dia. Jangan salamin di WhatsApp, salamin yang lain-lain. Malaikat ini penting kita salamin. Assalamualaikum ya Sayyidina Israel alaihissalam. Karena apa? Karena dia itu datang setiap hari. Ada satu hari pasti dari diri kita masing-masing itu ingat mati kita. Ingat. Pasti tiba-tiba lagi ngelamun, kayak lagi kerja, kayak lagi duduk, kayak lagi bercanda begitu tuh. Lagi bercanda asik ngobrol, pasti ingat mati. Ada waktunya ingat mati. Nah, pada saat itu kita dapat ingatan kematian, sepertinya kita akan wafat gitu. Di situ sebenarnya malaikat Israel sedang datang kepada kita. Cuman kita kurang peka. Nanti besok lagi, begitu lagi. Dia datang hampir tiap hari, setiap makhluk hidup di muka bumi, baik pun di luar bumi. Assalamualaikum ya ibadallah.
datang, kamu nanti saya jemput ya, tahun ini, bulan ini, minggu ini, jam ini, menit ini, detik ini. Siap-siap bro. Dengar nggak? Budek berarti gitu. Dengar nggak? Budek. Saking apa? Ngantuk, capek urusan dunia. Nyampe. Lagi ngaji aja bisa begitu tuh. Ini seperti anak kecil kita ini. Kurang fokus. Anak kecil lebih hebat dia. Begini-begini tapi fokus dia. Ditiru, ada yang tiru. Kita orang gede kembali ke anak kecil. Kadang-kadang diomongin apa nggak masuk. Asik nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Terusin nggak? Udahan lah. Terusin nggak? Seru nggak ini? Seru nggak? Kalau seru udahan lah. Seruan nonton WhatsApp, YouTube, isi pulsanya, kalau nggak ada pulsa buru-buru isi pulsa, ya. Tapi kalau pulsa hati belakangan, sering ninggalin pulsa hati kita, yaitu duduk di majelis zikir, majelis sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ilahi bijahil anbiya wal malaika jundana min ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir hadi wa sam'i wa muqladi wa tulhimuni rusdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna najudu bi tawbatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa taghduruni fi kulli halin wa lam hakin tunaji biha min hawli yawmin qiyamati wa bil mustafa rasuli tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa shi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin bihaqqihi wa sharran lidhi sharrin insin wa jannatin bifadlika bashirni bihusnil khatimi wa birrahmati adkhilni bidaril iqamati alaihim minal mawla salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya
bil ijabati Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya dia datang lagi. Mas mau ceramah datang lagi. Nah, terusin nggak? Hah? Dikit lagi ya. 2 jam lagi lah. 2 jam lagi siap ya? 2 jam lagi. Sampai mana tadi? Kita nggak akan pernah bisa menghentikan waktu kematian diri kita. Sedetik kita besok atau jalan dari tempat ini, kalau kita ketetapan mati pasti mati. Cuma kita diberi daripada apa? Keadaan yang boleh kita inginkan. Makanya selain kita meminta kematian husnul khotimah, sering-sering salamin siapa yang jemput mati. Assalamualaikum bareng. Assalamualaikum ya Sayyidina Israil alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Israil alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Israil alaihissalam. Nih nyampe nih. Malam ini dia kenal sama kita. Kalau orang dikenal sama yang mau nyambut, tentu dia akan berlemah lembut. Beda sama yang gak dikenal. Nah, pulang lo, gitu kan? Waktunya balik. Gitu. Tapi kalau orang yang dikenal, seperti magam-magam aulia, orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu apa? Ya, udah konsentrasinya ke Jen. Udahan lah kalau gitu. Ya Jen, ya, Jen, Ajen, udah ke Ajen semua. Ternyata luar biasa anak kecil ini ya. Pandangannya membuat kita apa? Karena dia masih ada cahaya Allah. Kalau kita cahaya udah buruk, bebannya udah buruk. Anak kecil tuh pasti jadi, karena dia masih suci, belum ada tinta kedosa bagi kita. Mudah-mudahan Israel datang dengan berlemah lembut sebagaimana kita telah me-WhatsApp-nya. Ya Israel, pelan-pelan ya sama saya. Jangan kaget-kaget dah. Kan banyak yang kaget-kaget, yang di kamar mandi, yang tenggelam, ya kemarin gitu apa ya, rame Ridwan Kamil. Ya, sayang dia nggak salam dulu sama Israel. Ya, jadi tenggelam. Iya, padahal kita boleh nentuin waktu. Maksudnya menentukan keadaan waktu diri kita. Mau seperti apa kita wafat. Kalau kita ngikutin jejak guru-guru dengan ilmu dan tarbiyahnya, pasti kita dapat kematian yang baik. Ya minimal kayak teman-teman kita yang udah pulang kemarin. Kita udah siap-siap, wudhu dulu, sholat kita kodok-kodok dulu, amaliyah kita benerin dulu. Udah siap ya, assalamualaikum misalkan ya ayah Leo pulang ya, siap yuk kapan gitu, sekarang yuk, ada nggak yang siap mati? Hah? Masih belum siap kan? Tar dulu dah. Sampai ada aulia yang dimana ketika lagi dijemput posisinya masih mau sholat, tar dulu Israel sampai bisa nawar, bisa nego, tar dulu. Saya hamba Allah, ente hamba Allah. Kita kan sama-sama saling kenal nih. Sesama hamba Allah jangan saling mendahului kan. Yang Maha terlalu terdepan. Saya ini yang Maha. Salat dulu, ya kan? Salat dulu saya sempurnakan karena saya menyembah Allah, Tuhan kamu juga. Tuh sampai begitu keadaan aulia. Karena sering apa? Kenal sama Israel, sering nyalam. Akhirnya beliau salat dulu. Pada saat orang mau pengen meninggal di waktu sujud kan, kebanyakan orang ingin mati di dalam sujud sholat kan, bener nggak? Ini Mali beda nih, pas mau sujud mau diambil, entar dulu Israel, beresin dulu anak punya sholat biar sempurna. Kalau dicabut sekarang nggak sempurna sholat saya, karena awal sholat itu daripada takbiratul ihram sampai salam, ini belum sempurna saya punya sholat, entar dulu sampai begitu. Pas lagi assalamualaikum, entar dulu, doa dulu, minta dulu buat kebaikan saya dunia wal akhirat. Iya dah kan gitu. Bahasa kitanya ya udah kumaha dia baiklah kan gitu. Pengen begitu enggak? Makanya dikenali lah. Sering-sering salam sama malaikat Israel. Terutama apa? Ketika datang keingatan kematian sama kita.
Karena pada saat itu malaikat Israel sedang bersama kita, ada di samping kiri kita, cuman kita nggak lihat. Iya, kalau nggak lihat kita mati duluan sebelum cabut. Orang ngeliat wewe gombel aja padahal kabur, ya. Apalagi yang wewe gombel lah, manusia setengah dewa, tuh disumpir. Kan takut ya kalau dipanggil-panggil. Amar, mampir, takut gak? Manusia setengah dewa tuh, laki bukan, cowok bukan. Ya kan, kita takut dipanggil ya. Apalagi yang malaikat Israel, ya Allah, itu gimana nasibnya ya? Israel mau ngambil itu kan, ya Allah. Kayak tadi tuh kan dibahas ya, kita lagi rame sesama jenis, jangan sampai keluarga kita dapat fitnah itu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dijaga, keturunan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, nggak ada lagi yang fitnah yang luar biasa, fitnahnya LGBT itu. Dan itu adalah rangkaian iblis laknatullah dan dajjal, daripada kita sebagai umat manusia dirusak generasinya. Mudah-mudahan penyakit-penyakit itu jauh dari diri kita, keluarga kita, keturunan kita, semua yang mengenal kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Bapak Suhada dan Ihsan dan ibunya mendapatkan kemuliaan derajat di sisi Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dan diberikan umur yang manfaat, yang berkah, yang taat kepada Allah, dan diberikan kematian rizki yang indah, kematian husnul khatimah, dan mampu didatangi malaikat Jibril, mampu wafat dengan keadaan berwudu, mampu wafat dengan keadaan suci, dan mampu wafat dihadiri oleh roh suci Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi dariqatihim wa muhafatin minal fitanil fatih bil qubul tamami kulli zul wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdul dzikri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi kalimatul hakim alaiha wa alaiha namut wa alaiha nabasu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin rahmatullah wa karami jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu barang-barang ya Allah 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 ya
Rasulullah wa ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat almarhum Bambang wafat ketika ada keadaan berwudu. Setelah sholat isya, setelah ngaji rotib haddad, masih keadaan berwudu, dia meninggalkan kita dengan dilayat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Meninggalnya daripada Mak Aji, bapaknya Habib Samsul, anak yang nalkinin sholat asar dulu, wudu dulu, sholat asar dulu, sampai zikir tauhid, dia meninggal. Pulang dijemput oleh malaikat Israel dengan keadaan baik dan dilayat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum almarhum Ustadz Fauzi habis sholat subuh, wafat habis sholat subuh, koma, udah dijemput malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Israel alaihissalam. Keadaannya masih berwudu. Pengen nggak begitu? Banyak orang majelis kayak gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Terakhir bawaan kemarin tahun lalu kurang apa? Maghrib isya sempurna, kodok dilakuin, keadaannya berwudu, sehingga ini ada jaminan dari malaikat Israel, dari malaikat Jibril alaihissalam, dengan keadaan yang lemah lembut, masih mempersiapkan lepas jasadnya ini pulang ke rahmatullah dengan keadaan yang baik. Mudah-mudahan kita yang masih ada di sini, yang akan pulang ke rumah kita negeri akhirat dengan keadaan yang sama dan jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama-nama yang tadi kita sebutkan atau yang terlupakan, mudah-mudahan almarhum almarhumah semua yang bersangkutan dengan diri kita diberikan cahaya dan rahmat dalam alam kuburnya, dan kita mampu lebih baik dari beliau-beliau, wafat dengan kesempurnaan, wafat dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Jangan. Mustafa Sayyidil Mursalin wa